Salam, jumpa lagi di sharing khotbah. Kita akan masuk di episode yang kedua. Kita akan memulai sharing khotbah ini dengan pembacaan Alkitab dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dari ayat ini, kita akan mengambil satu tema hikmat surgawi dengan nats Yakobus 1 ayat yang kelima. Tujuan supaya setiap orang yang percaya dapat memahami betapa luar biasanya hikmat surgawi dan dapat hidup dalam hikmat itu. Kita akan masuk ke bagian pertama, pendahuluan. Kita akan melihat konteks dari kitab Yakobus ini. Kitab Yakobus ini ditujukan untuk 12 suku di perantauan, dan 12 suku ini menunjuk kepada 12 suku keturunan Yakub atau orang-orang dari bangsa Israel yang telah percaya pada Yesus. Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Kemudian rupanya jemaat ini sedang menghadapi berbagai pencobaan dan ujian iman. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi dari ayat ini kita mendapat sebuah gambaran tentang kondisi jemaat atau orang percaya yang ada di perantauan pada waktu itu. Rupanya mereka sedang ada dalam berbagai pencobaan, ujian iman, atau penderitaan oleh karena iman. Itulah sebabnya Rasul Yakobus menasihati agar apabila di antara mereka ada yang kekurangan hikmat, memintanya kepada Allah. Dalam Yakobus 1 yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi di tengah kondisi jemaat yang sedang ada dalam pencobaan, Yakobus melihat bahwa diperlukan hikmat yang daripada Tuhan untuk dapat menjalani semuanya itu, tentunya dalam perspektif atau dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Bagian kedua kita akan masuk pada pengamatan teks dan interpretasi. Satu, kita akan melihat definisi dari hikmat. Tentu dari konteks Yakobus 1 ayat yang kelima, hikmat dalam Yakobus dipandang sebagai pemberian Allah. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi hikmat Yakobus memandang sebagai pemberian dari Allah. Kemudian hikmat yang diberikan oleh Allah akan memungkinkan seseorang untuk memandang pencobaan sebagai kebahagiaan. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi hikmat ini akan memungkinkan jemaat memiliki cara pandang perspektif tentang pencobaan yang sedang mereka hadapi, sehingga mereka dapat menganggap pencobaan itu sebagai satu kebahagiaan. Lanjut, bagian yang ketiga, bahwa hikmat di sini harus diminta dalam iman. Tentu Yakobus tidak asing dengan Amsal 2 ayat yang ke-6 bahwa hikmat itu berasal daripada Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi Allah adalah sumber dari hikmat, dan Allah juga yang memberikan hikmat itu kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Bagian yang kedua, kita akan melihat hikmat dalam konteks Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Jadi di dalam surat Yakobus ini, Yakobus beberapa kali berbicara tentang hikmat. Yang pertama tadi dalam
pasal 1 ayat yang kelima, kemudian Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Kita akan melihat seperti apa Yakobus memandang hikmat di sini. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Yakobus memandang hikmat. Dari konteks ini, hikmat itu terekspresi dari cara hidup yang baik. Yakobus berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Jadi siapakah orang yang merasa berhikmat? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat. Jadi hikmat itu terekspresi dari cara hidup yang baik. Kemudian hikmat akan nampak dari kelemah lembutan. Di sini Yakobus bicara tentang hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kelemah lembutan di sini merujuk pada sikap yang tenang dan tidak mudah terpicu, sikap yang penuh kasih dan peduli terhadap orang lain, dan terkait dengan kerendahan hati dan kesediaan untuk tunduk atau memiliki penundukan diri. Dan semua itu berasal dari kekuatan batin dan pengendalian diri. Jadi hikmat itu akan nampak dari perbuatan, kemudian hikmat itu lahir dari kelemah lembutan atau nampak dari kelemah lembutan. Selanjutnya, hikmat itu tidak menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dikatakan bahwa hikmat yang mementingkan diri sendiri, hikmat yang iri hati, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Itu bukanlah hikmat surgawi. Tapi itu adalah hikmat yang berasal dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi kita melihat dari konteks Yakobus 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18, hikmat terlihat dari cara hidup yang baik. Hikmat akan nampak dari kelemah lembutan. Dan hikmat ini tidak iri hati atau mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri hikmat surgawi dari Yakobus 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 kita bisa melihat, sebab ayat yang ke-17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi kita bisa melihat ciri-ciri dari hikmat di ayat 17 sampai ayat yang ke-18 ini. Hikmat yang dari atas atau hikmat surgawi. Ini pertama-tama murni, kemudian pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik atau tidak berpura-pura, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi ciri-ciri hikmat surgawi dari Yakobus 3 ayat 17 sampai ayat 18 ialah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak dan tidak munafik. Secara singkat dari bagian ini dapat kita simpulkan bahwa hikmat di sini adalah cara hidup yang bersumber dari sikap batin yang lemah lembut. Di dalam kelemah lembutan ini terkandung motivasi hati yang murni. Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Poin yang ketiga, mengapa harus hikmat surgawi? Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-19, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang bijak akan kulenyapkan. Jadi ayat ini menegaskan bahwa hikmat orang-orang berhikmat, artinya orang-orang yang berhikmat secara duniawi, itu akan dilenyapkan oleh Allah. Jadi mengapa hikmat surgawi? Karena hikmat duniawi akan dilenyapkan. Yang kedua, mengapa hikmat surgawi? Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-20, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini?
Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Ini adalah tipe dari orang-orang yang berhikmat secara dunia. Tapi dikatakan bahwa hikmat dunia ini menjadi satu kebodohan, sebuah kebodohan bagi Allah. Selanjutnya, bagian yang ketiga, hikmat dunia tidak dapat mengenal Allah. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, dan oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh karena hikmatnya. Dengan hikmat dunia maka seseorang tidak akan bisa sampai kepada pengenalan akan Allah. Karena hikmat dunia ini bertentangan dengan hikmat Allah. Maka dikatakan Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Injil itu sebuah kebodohan dalam hikmat dunia. Tetapi justru Allah berkenan menyelamatkan orang yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi kita bisa lihat ada sebuah kontras antara hikmat dunia dan hikmat yang daripada Allah. Jadi mengapa hikmat surgawi? Karena hikmat dunia tidak akan dapat membawa seseorang kepada pengenalan akan Allah. Bagian yang ketiga, kita akan masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, hikmat surgawi adalah wawasan ilahi yang diberikan oleh Allah, yang memungkinkan kita melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda. Tentu dari perspektif surgawi atau perspektif ilahi. Yang kedua, hikmat surgawi adalah tentang cara hidup dalam kelemah lembutan yang berasal dari kekuatan batin dan pengendalian diri, sehingga dapat tenang, tidak mudah terpicu, peduli kepada seseorang atau penuh belas kasihan, rendah hati, dan memiliki penundukan diri. Kita masuk di bagian yang keempat. Kita perlu mengajukan pertanyaan untuk menjadi sebuah perenungan bagi kita, yaitu pertanyaan aplikasi. Pertanyaan yang pertama, apakah kita sudah meminta hikmat surgawi dalam iman dan kesungguhan? Jika belum, mengapa kita tidak memintanya? Jika kita sudah memintanya, sejauh mana hikmat itu mempengaruhi hidup kita? Demikianlah sharing khotbah di kesempatan kali ini. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.